Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, tentunya kelompok terakhir di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dan kali ini kami akan menyajikan materi terakhir pada semester 1 kali ini, yaitu tentang kontribusi para pemikir ekonomi Islam kontemporer terhadap ekonomi Islam. Siapakah para tokoh dalam pemikir ekonomi Islam kontemporer? Yang pertama ada Muhammad Baqir Al-Shad, yang kedua ada Muhammad Umar Chapra, dan yang ketiga ada Muhammad Abdul Manan. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rifki Warizen. Yang kedua ada Kemal Fikri Al-Faruq, dan yang terakhir ada Bunga Fatimah Az-Zahra. Muhammad Baqir Al-Shad. Muhammad Baqir Al-Shad dilahirkan di Khademiyah, Baghdad pada tahun 25 Zulqa'dah 1353 atau 1 Maret 1935 Masehi. Muhammad Baqir Al-Shad berasal dari keluarga Syiait dan menjadi salah seorang pemikir terkemuka yang melambangkan kebangkitan intelektual di kawasan Najaf dan Timur Tengah antara tahun 1950 dan 1980. Buku Falsafatuna dan Iqtisaduna telah mencuat Muhammad Baqir Al-Shad sebagai perintis kebangkitan Islam terkemuka. Berkaitan dengan ekonomi, Baqir Al-Shad telah membuat konsep ekonomi melalui bukunya yang fenomenal, Iqtisaduna atau ekonomi kita, yang kemudian menjadi mazhab tersendiri. Menurutnya ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan. Menurut Baqir Al-Shad, ekonomi Islam adalah mazhab, bukan ilmu. Beliau beranggapan demikian karena melihat adanya perbedaan antara mazhab dan ilmu, di mana ilmu ekonomi dan mazhab ekonomi berbeda dalam tujuan. Tugas ilmu ekonomi adalah untuk menemukan fenomena eksternal kehidupan ekonomi, sedangkan tugas mazhab ekonomi menyusun suatu sistem berdasarkan keadilan sosial yang sanggup mengatur kehidupan ekonomi umat manusia. Islam mencakup realitas lahirlah dan mazhab membawa keadilan sosial ke dalamnya. Secara lebih detail, beberapa pandangan ekonomi Al-Shad dapat dilihat dari hal berikut ini. Yang pertama, ada hubungan milik. Al-Shad memandang sistem ekonomi Islam memiliki format kepemilikan bersama yang berbeda. Menurutnya, format kepemilikan tersebut ada dua, yakni kepemilikan pribadi dan kepemilikan perusahaan secara bersama. Kepemilikan pribadi terbatas pada hak memetik hasil, prioritas dan hak berguna untuk menghentikan orang lain dari penggunaan milik seseorang. Dalam prakteknya tidak ada kepemilikan pada individu. Hal ini sama dengan pendapat Telegrani yang membedakan antara individu hanya Allah semesta dan kepemilikan yang dapat diwarisi kepada individu lainnya. Yang kedua ada peran negara dalam pengalokasian sumber daya dan kesejahteraan publik. Untuk memastikan keseimbangan sosial dan keamanan yang dibutuhkan bagi keseluruhan, berdasarkan pada prinsip bahwasanya seluruh sumber daya alam harus dinikmati oleh semua orang. Negara dipercaya untuk menjalankan tugas pada pemilikan untuk memastikan hal ini dengan cara membantukan mereka yang kesusahan. Pada akhirnya, sebuah kekuasaan negara dipercaya untuk menciptakan kedinamisan yang sesuai menurut situasi zaman yang ada. Dalam konteks ini adalah tugas para mujahidun. Dan secara tidak langsung Al-Shad memandang bahwa mujahidun itu adalah negara. Maksudnya tiap negara memiliki ahli hukum atau suatu negara memiliki beberapa bentuk dewan penasehat. Yang ketiga ada larangan terhadap riba dan pelaksanaan zakat. Al-Shad tidak banyak mendiskusikan riba. Penafsirannya mengenai riba terbatas pada uang modal. Sedangkan mengenai pelaksanaan zakat, Al-Shad memandang hal ini merupakan tugas sebuah negara. Selain itu, dia juga mendiskusikan khums, pajak, fai, dan amfal yang dapat dibelanjakan dan dikumpulkan untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan keseimbangan sosial. Dalam mengatur aktivitas ekonomi, banyak contoh diberi oleh Al-Shad. Yang pertama adalah lahan kosong yang didistribusikan dan dimanfaatkan. Yang kedua ada larangan Islam, yaitu menempati lahan kosong dengan kekerasan. Selanjutnya ada prinsip tidak ada pekerjaan, tidak ada keuntungan. Larangan riba, larangan tidak produktif seperti perjudian, dan ada larangan yang aktivitasnya mengalihkan perhatian dari Tuhan, penuturan dan mengecek manipulasi dalam pasar, dan larangan pemborosan. Yang terakhir
Ada pandangan terhadap kapitalis demokrat. Menurut Bakir, sistem kapitalis demokrat bertanggung jawab atas semua bentuk kezaliman yang dalam kehidupan ekonomi masyarakat sekarang. Sistem ini melahirkan pemerintahan yang zalim dan sekaligus mengecamkan gereja. Sistem ini membela sepenuhnya individu yang percaya bahwa kepentingan semua orang akan terjamin apabila kepentingan pribadi para individu dalam berbagai bidang diperhatikan. Menurut sistem ini, satu-satunya tujuan pemerintah hanyalah melindungi kepentingan dan keuntungan pribadi individu. Jelas bahwa kapitalisme adalah suatu sistem materialisme yang hanya mementingkan materi belaka dan mengasingkan manusia dari rohani dan agama. Akibat buruk dari sistem dan absurd ini mengakibatkan malapetaka besar bagi manusia yang tak terhitung jumlahnya. Di antaranya adalah berkuasanya kaum mayoritas dan kaum minoritas yang kepentingannya dikuasai oleh kaum minoritas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Bunga Fatimah Zahra. Oke, jadi saya di sini Bunga akan melanjutkan presentasi terkait yang kedua, yaitu Muhammad Umar Chapra. Jadi Umar Chapra lahir tanggal 1 Februari 1933 di Pakistan, Saudi Arabia. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Beliau terkenal dengan kontribusinya mengenai perkembangan Islam selama 3 dekade. Menurut Umar Chapra, ilmu ekonomi konvensional yang selama ini mendominasi pemikir ilmu ekonomi modern telah menjadi sebuah disiplin ilmu yang sangat maju dan bahkan terdepan. Lain halnya dengan ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi dengan perspektif Islam ini baru menikmati kebangkitannya pada 3 atau 4 dekade terakhir ini. Hal ini dikarenakan sebagian besar negara muslim adalah negara miskin dengan tingkat pembangunan ekonomi yang rendah. Oke, jadi yang A yaitu ilmu ekonomi Islam. Di situ yang pertama adalah prinsip-prinsip paradigma Islam. Nah, yang A yaitu rational economic man, yang dimana itu mainstream pemikiran Islam sangat jelas dalam mencirikan tingkah laku rasional yang bertujuan agar mampu mempergunakan sumber daya karunia Allah dengan cara yang dapat menjamin kesejahteraan duniawi individu. Yang kedua yaitu positivisme, yang memiliki arti kenetralan mutlak antara seluruh tujuan atau beban dari posisi etika atau pertimbangan normatif. Yang ketiga yaitu keadilan. Harun ar-Rasyid mengatakan bahwa memperbaiki kesalahan dengan menegakkan keadilan dan mengikis ketidakadilan akan meningkatkan pendapatan pajak, mengekskalasi pembangunan negara, serta akan membawa berkah yang menambah kebijakan di akhirat. Berikutnya yaitu Pareto Optimum. Dalam Islam, penggunaan sumber daya yang paling efisien diartikan dengan maqasid. Setiap perekonomian dianggap telah mencapai efisien yang optimum bila telah menggunakan seluruh potensi sumber daya manusia dan materi yang terbatas, sehingga kualitas barang dan jasa maksimum dapat memuaskan kebutuhan. Yang terakhir yaitu intervensi negara, yang dimana Al-Mawardi mengatakan bahwa keberadaan sebuah pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan untuk mencegah kezaliman dan pelanggaran. Nizam al-Mulk menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab negara atau penguasa adalah menjamin keadilan dan menjalankan segala sesuatu yang penting untuk meraih kemakmuran masyarakat luas. Yang kedua yaitu keuangan publik. Yang pertama di situ adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban religius bagi seorang muslim sebagaimana sholat, puasa, dan naik haji yang harus dikeluarkan sebagai proporsi tertentu terhadap kekayaan atau output bersihnya. Jadi agar zakat memainkan perannya secara berarti, sejumlah ilmuwan menyarankan bahwa zakat ini seharusnya menjadi suplemen pendapatan yang permanen hanya bagi orang-orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup melalui usaha-usaha sendiri. Yang kedua yaitu pajak lainnya. Sebenarnya para ulama klasik tidak membolehkan pemungutan pajak. Alasan utamanya adalah karena pemerintahannya korup. Para ulama klasik hanya mendukung pemberlakuan pajak yang adil dan selaras dengan semangat Islam. Sistem pajak yang mereka anggap adil paling tidak harus memenuhi 3 kriteria, yaitu yang pertama, pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar-benar dianggap perlu dan untuk kepentingan mewujudkan maqasid. Yang kedua yaitu beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang untuk memikulnya. Yang ketiga yaitu hasil pajak harus dibelanjakan secara hati-hati sesuai dengan tujuan awal dari pengumpulan pajak tersebut. Yang ketiga yaitu prinsip pembelanjaan
Ada 6 prinsip umum untuk membantu memberikan dasar yang rasional dan konsisten mengenai belanja publik, yaitu yang pertama, kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran adalah kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan di atas penyediaan rasa tentram. Berikutnya, kepentingan mayoritas harus didahulukan di atas kepentingan otoritas yang lebih sedikit. Yang keempat, pengorbanan individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik. Berikutnya, siapapun yang menerima manfaat harus menanggung biayanya. Dan yang terakhir, sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat terpenuhi juga merupakan suatu kewajiban untuk pengadaannya. Yang terakhir yaitu kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter yang terdiri atas 6 elemen, yaitu yang pertama saham publik terhadap deposito unjuk, ya, terus selanjutnya cadangan wajib resmi, yang C pembatas kredit, yang D alokasi kredit yang beralokasi pada nilai instrumen lain. Yang juga terdapat dalam literatur perbankan Islam diantara lain adalah yang pertama membeli dan menjual saham, dan sertifikasi bagi hasil untuk menggantikan obligasi pemerintah dalam operasi pasar. Yang kedua yaitu rasio pemberian kembali pembiayaan, yang terakhir rasio pemberian pinjaman. Untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya Kemal Fikri Al-Faruq akan melanjutkan presentasi yang ketiga, yaitu Muhammad Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan dilahirkan di Bangladesh tahun 1918. Setelah menerima gelar master di bidang ekonomi dari Rajal Universitas pada tahun 1960, ia bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan. Pada tahun 1970, pindah ke Amerika Serikat dan mendaftarkan diri di Michigan State University untuk program MA. Pada tahun 1973, lulus program doktor dari universitas yang sama dalam industri dan keuangan. Menurutnya, kurangnya pemimpin muslim dengan visi sosial pro-kolonial, kebijakan pembangunan yang diadopsi oleh para pemimpin muslim di negara mereka, dan kelembagaan rigiditas korupsi merajalela di Muslim Society, antara lain stumbling blok utama pembangunan negara-negara muslim. Berikut kondisi tepat proses pembangunan di masyarakat muslim yang modern. 1. Masa dan berbagi partisipasi dalam kegiatan ekonomi melalui pembentukan perbankan Islam sosial di tingkat akar rumput. 2. Menggunakan pembagian pertimbangan untuk menentukan prioritas produksi. 3. Humanizing baris dari produksi, distribusi, dan konsumsi. 4. Meningkatkan tingkat kerjasama ekonomi dengan tingkat daerah, integrasi ekonomi, dan moneter. Social Investment Bank adalah satu-satunya Islam Commercial Bank di Bangladesh yang beroperasi atas dasar terpadu 3 sektor model: formal, informal, dan sukarela sektor ekonomi. Terletak pada fakta bahwa Islam ekonomi, keuangan, dan perbankan dapat memberikan alternatif untuk kegiatan ekonomi pasar sistem yang ada, tidak hanya di negara muslim, tetapi juga di negara-negara non-muslim. Kegagalan kolektif terletak pada kenyataan bahwa selama ini belum ada yang dapat tahan terhadap kecenderungan globalisasi kemiskinan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau yang lainnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.